Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nurgita Irawati dengan nomor mahasiswa 18.24045, jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang saya buat, yaitu tinjauan yuridis mengenai dampak dan pentingnya vaksinasi upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 berdasarkan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin COVID-19. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena di masa pandemi seperti ini banyak yang mengatakan isu bahwa efek samping dari vaksin ini dapat menyebabkan akibat fatal. Maka dari itu saya dapat mengambil isu ini. Kemudian mengenai latar belakang, yaitu di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena virus corona, yang pada awalnya penyebaran virus ini telah terjadi di Wuhan pada akhir tahun 2020, yang kemudian pada awal tahun 2020 telah menyebar ke berbagai negara. Dan WHO tepat pada tanggal 1 Maret 2020, virus ini telah menyebar ke 65 negara, dan pada saat itu telah diketahui bahwa bagaimana upaya menghentikan penyebaran COVID-19 yang semakin luas menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian bagi yang terkena virus tersebut. Dan di mana Indonesia juga pertama terkena COVID yaitu pada tanggal 2 Maret 2020, yang dimana terdapat 2 orang yang dinyatakan telah positif terkena COVID-19. Kemudian mengenai rumusan masalah ada 3, yaitu peran penting dari vaksinasi terhadap warga, kemudian apa saja dampak penggunaan dari vaksin, dan kemudian bagaimana tanggung jawab pemerintah atas pengadaan vaksin tersebut sesuai dengan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang atas perubahan atas Perpres nomor 99 tahun 2020. Kemudian mengenai tinjauan pustaka, yang dimana vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin ini dapat berupa cair, suntikan, bahkan dapat melalui tetes seperti melalui mulut. Dan pada tahun 1798, Edward Jenner menunjukkan bahwa vaksin tersebut biasa mencegah cacar pada manusia. Dan di era pandemi COVID ini yang terjadi pada tahun 2020, termasuk negara Indonesia, sudah banyak penduduk yang terkena virus corona, sehingga muncullah vaksin Sinovac untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19, dan vaksin tersebut telah diteliti oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Kemudian mengenai metode penelitian, yaitu jenis penelitian menggunakan social legal research, yaitu di mana suatu keadaan yang berdasarkan pada peristiwa atau kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan, ataupun juga eksperimen yang pernah dilakukan. Mengenai sumber data, saya menggunakan sumber 2 bahan hukum, yaitu hukum primer dan sekunder. Yang pertama mengenai hukum primer, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019. Mengenai metode pengumpulan, saya juga menggunakan 2 teknik, yaitu studi pustaka atau literatur riset, yaitu teknik yang dengan menggunakan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Mengenai wawancara, yaitu dipakai memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak yang melalui penelitian terhadap vaksin dan pihak yang telah divaksin untuk memberikan keterangan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Next, mengenai analisis data. Dalam melakukan analisis data deskriptif kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi diuraikan dengan bahasa verbal yang kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian daftar pustaka, yaitu saya menggunakan dari berbagai jurnal sebagai berikut, yang selain jurnal juga menggunakan undang-undang, peraturan perundang-undang lainnya. Mungkin sekian presentasi mengenai proposal yang saya buat.